Ya, selain pantauan mudik jalur darat menggunakan kereta api, menggunakan mobil pribadi, bahkan juga motor ataupun menggunakan bus, pemirsa, saya akan juga pantau mudik menggunakan kereta api bahkan juga pesawat ya. Kita ke Bandara Juanda sudah ada rekan kami Kumaidi dan di Stasiun Pasar Senen ada Tiara. Saya ke Kumaidi terlebih dahulu. Bagaimana kondisi di sana? Kumaidi silakan. Ya, Caca, saat ini saya berada di Terminal 1 Bandara Juanda Surabaya, di mana sejak pagi tadi hingga petang situasi kepadatan nampak di terminal keberangkatan domestik Bandara Juanda Surabaya. Sedangkan saat ini saya melaporkan saya berada di terminal kedatangan domestik Bandara Juanda Surabaya. Nampak di belakang saya, ini banyak penumpang yang baru datang dari beberapa daerah di Indonesia untuk datang ke Surabaya. Dan dapat saya laporkan juga, Caca, hingga hari ini ada jumlah 210 extra flight dari 4 maskapai yang melakukan penambahan jadwal. Jadi extra flight itu ada 4 maskapai, di mana 4 maskapai itu adalah Lion Air, Pelita Air, Air Asia, dan Superjet. Dan Caca, dapat saya laporkan juga di prediksi hari ini ada sekitar 32.000 penumpang yang akan dan datang di terminal Bandara Juanda. Dan diprediksi menurut data Angkasa Pura, puncaknya akan terjadi pada H-3 besok dan H-2 besok. Begitu, Caca. Terima kasih Kumaidi. Sekarang saya ke Stasiun Senen, sudah ada Tiara di sana. Tiara, silahkan pantauannya. Iya, selamat malam Caca Nisa dan juga pemirsa. Suasana di Stasiun Pasar Senen pada malam hari memang cukup ramai. Pemandangan seperti inilah yang kemudian ini saya rindukan dan tentunya semua orang rindukan begitu ya. Setelah 3 tahun kemarin kita mengalami pandemi COVID-19, kemudian melihat bahwa stasiun-stasiun dan juga sejumlah ruas jalan ini sepi begitu ya. Saat ini kembali terlihat lagi geliat aktivitas jelang mudik lebaran tahun 2023 begitu Caca. Kalau saya lihat datanya memang mereka ini akan menuju ke sejumlah kota dan juga kabupaten di Pulau Jawa tentunya ya, yang menjadi tujuan favorit ini adalah Yogyakarta, kemudian juga Solo, Surabaya, serta Bandung begitu. Yang informasi dari PT KAI ini memberangkatkan pada tanggal 17 April 2023 ini adalah sebanyak kurang lebih 39.800 keberangkatan kereta api. Itu terdiri dari Gambir dan juga Pasar Senen, Caca. Tapi kalau di Pasar Senen saja, ini adalah sebanyak kurang lebih 2.400 dengan keberangkatan sebanyak 32 kereta api begitu. Nah, bisa Anda saksikan juga Caca Desa dan juga pemirsa, tidak hanya kemudian sejumlah fasilitas ya yang terus diperbaiki, kemudian juga dipenuhi. Tadi juga terdapat kunjungan langsung begitu dari Direktur Utama PT KAI Didit Hardianto dan kemudian juga dari Komisaris PT KAI Said Akil yang menyebutkan seluruh sarana dan prasarana ini juga telah dipersiapkan. Kemudian juga kebersihan secara teknis juga sudah dilengkapi begitu, sehingga diharapkan semua yang sudah dipersiapkan dengan baik ini dapat membantu kenyamanan dari mereka yang melakukan mudik lebaran tahun 2023. Itu juga saya saksikan Caca dan juga pemirsa langsung dari Stasiun Pasar Senen. Tidak hanya ada playground begitu untuk mereka yang membawa anak-anak sambil menunggu keberangkatan kereta api, tetapi juga nampaknya ini ada layanan relawan porter gratis begitu yang juga bisa digunakan. Ini khususnya bagi para lansia ataupun juga ibu hamil yang akan berangkat mudik agar lebih dimudahkan begitu, sehingga porter gratis ini bisa ditemui pada saat masuk pengecekan, kemudian juga akan turun tangga menuju ke peron-peron yang memang sudah ditentukan sesuai dengan tiket mereka masing-masing. Himbauan lain dari Direktur PT KAI maupun juga Komisaris Utama PT KAI yang tadi sudah melakukan peninjauan, Caca, ini tentunya juga masyarakat harus mematuhi aturan yang ada. Salah satunya kita ingat bahwa memang wajib vaksin ini memang selalu ada, baik itu untuk anak yang berusia 6 sampai 12 tahun hingga di atas 18 tahun. Kalau 6 sampai 12 tahun ini
vaksin yang wajib ini adalah vaksin 1 dan juga kedua. Jika tidak, ini mereka harus didampingi oleh orang tua yang kemudian ini sudah divaksinasi. Untuk di usia 13 sampai 17 begitu, ini harus vaksin 1 dan juga 2 juga. Kalau misalnya tidak memiliki keterangan tersebut, ini harus menyertakan surat keterangan dari rumah sakit. Sementara 18 ke atas ini memang sudah harus vaksin booster. Itulah yang bisa kami sampaikan, Caca Nisa dan juga pemirsa, langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kami kembalikan ke Anda. Terima kasih Tiara dari Senen dan Humaydi dari Bandara Juanda. Sekarang saya akan kembali bertanya kepada narasumber saya, mungkin terakhir untuk Pak Kakor Lantas Polri di sini, Pak Firman. Lantas bagaimana ini himbauan Bapak untuk para pemudik tahun ini mengingat besok hingga 21 April akan menjadi puncaknya. Apa tipsnya Pak supaya lancar dan aman? Yang pertama, persiapan mental dan fisik dengan baik. Yang akan perjalanan jauh, moga-moga bisa ada supir cadangan yang bisa dibawa. Kemudian mobil dipastikan sudah diservis dengan baik sehingga tidak ada kendala pada saat dalam perjalanan nanti. Kami mengingatkan juga untuk membawa makanan yang cukup di dalam kendaraan untuk antisipasi penuhnya rest area yang mungkin Anda ada kesulitan ketika akan mampir. Kan kemarin dari salah seorang pengamat kita juga mengingatkan apabila perlu mungkin mohon maaf bisa membawa untuk sekedar bisa buang air kecil darurat tanda kutip ketika tidak ada tempat lagi untuk bisa antri. Yang penting kami mengingatkan jangan berhenti di jalan atau di pinggir jalan yang mengganggu atau mengabaikan keselamatan Anda dan keluarga. Untuk yang akan menggunakan jalan tol, pastikan kartu tol Anda penuh sehingga tidak ada hambatan pada saat memasuki gerbang tol. Kemudian nikmati liburan Anda dengan baik, sabar selama dalam perjalanan, dan tentunya jangan lupa terus berdoa. Kami tidak menganjurkan untuk mereka yang menggunakan roda 2. Kami menyadari bahwa roda 2 ini mungkin faktor kelelahan dan cuaca juga sangat mempengaruhi setiap pengemudi. Terlebih, saya tidak pernah menganjurkan untuk mereka membawa anak kecil di roda 2. Silakan digunakan oleh orang dewasa saja dengan tidak membawa barang yang berlebih. Istirahatlah apabila Anda lelah, jangan dipaksakan, sehingga keselamatan bisa kita raih, kecelakaan tidak mengakibatkan fatalitas yang tinggi, kita bisa mudik dengan senang, aman, dan berkesan. Hati-hati terhadap kejahatan yang mungkin mengincar Anda yang ada di jalan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dan tetap saling mengingatkan di dalam satu rombongan. Kalau boleh kesempatan ini saya mengingatkan kepada teman-teman yang menggunakan roda 4, di kursi belakang itu sudah disiapkan seat belt-nya. Silakan digunakan mulai hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kakor Lantas. Mungkin terakhir saya minta kepada Mas Ilham bagaimana, apakah ada tips-tips tambahan? Karena sebenarnya yang sederhana-sederhana ini justru malah membuat perjalanan kita tidak lancar, bahkan berdampak kepada masyarakat yang juga mudik juga seperti apa? Iya, kita berharap masyarakat kita tentu memperhatikan betul apa yang disampaikan oleh pemerintah. Apa yang disampaikan oleh petugas di lapangan itu juga diikuti supaya terjadi kelancaran lalu lintas seperti yang diharapkan oleh kita semua. Yang kedua, tentu masyarakat perlu menjadikan perjalanan mudik ini sebagai perjalanan yang menyenangkan. Karena itu mereka harus banyak mendapatkan informasi terkait dengan kondisi lalu lintas, sehingga masyarakat kita bisa memilih apakah mereka menggunakan jalan tol ataukah mereka menggunakan jalan arteri. Karena memang sekarang ini isu yang cukup mengkhawatirkan kita adalah yang di jalan tol ya. Karena di jalan tol ini begitu banyak perjalanan yang mengarah ke timur dan ini akan menimbulkan bottleneck di bagian barat maupun di bagian tengah Jawa. Nah karena itu kita berharap masyarakat menjadikan perjalanan ini sebagai perjalanan yang menyenangkan dan mereka wajib untuk mendapatkan informasi dari pemerintah dan aparat terkait dengan kondisi apa yang terjadi di lapangan sehingga mereka punya opsi untuk memilih kapan mereka berangkat, kapan mereka berhenti dan mereka menggunakan jalur yang mana. Dan ini menjadi sebuah pengalaman yang akan membuat masyarakat kita semakin peka dan menyenangkan begitu, Mbak.
Baik, terima kasih Mas Ilham Malik, terima kasih Irjen Pol Firman Satya Budi. Ini mudah-mudahan masyarakat bisa mencatat tips-tips tadi agar mudik tahun 2023 ini lancar, aman pemirsa. Lancar jaya lah sampai ke kampung halaman meskipun kita beramai-ramai karena ini puncak arus mudik akan terjadi besok hingga 21 April. Terima kasih Bapak-Bapak.